Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar adik-adik? Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga kita selalu dan senantiasa diberikan kesehatan, umur yang barokah, dimudahkan oleh Allah dalam mencari ilmu. Baik adik-adik, sebelum kita memasuki materi selanjutnya yang ingin kakak sampaikan pada pertemuan kali ini, seperti biasa, kita mengawali kegiatan dengan membaca doa. Semoga apa yang kakak sampaikan pada kesempatan kali ini, adik-adik mampu menyerap, mampu menerima dengan baik, dan kelak sedikit ilmu, sedikit pengetahuan, dan sedikit transfer apa yang kakak sampaikan ini menjadikan sesuatu yang berguna bagi kehidupan adik-adik kelak di kemudian hari. Baik, berdoa, mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Berdoa selesai. Baik adik-adik, pada kesempatan kali ini kakak ingin menyampaikan suatu materi yang sekali lagi ya berdasarkan buku SKU Pramuka Penggalang adik-adik ya. Di dalam buku SKU Pramuka Penggalang adik-adik, di situ adalah isinya penugasan ya. Jadi adik-adik baik itu SKU Penggalang Ramu, Rakit, dan Terap. Untuk materinya di sini akan saya sampaikan sini ya. Jadi nanti adik-adik bisa menyimak, mempelajari, memahami. Kalau sudah menguasai itu nanti cocokkan dengan yang ada di dalam buku SKU-nya. Baik adik-adik, pada kesempatan kali ini ada gambar ya yang berbeda seperti biasanya. Kira-kira ini materi apa adik-adik yang akan kakak sampaikan kali ini? Kalau dilihat dari backgroundnya ya, gambarnya itu ada api unggun, ada tenda, ada pemandangan alam. Kira-kira apa materinya yo? Oke, iya betul. Materinya adalah tentang berkemah. Iya, materinya tentang berkemah. Kalau sudah tahu materinya tentang berkemah adik-adik, berarti adik-adik juga tahu dong, itu ada di dalam buku SKU nomor berapa? Itu ada di dalam buku SKU nomor 9. Ya, di dalam buku SKU Penggalang Ramu nomor 9. Apa bunyinya di situ? Ikut serta dalam kegiatan perkemahan penggalang sedikitnya 2 hari sesuai dengan standar perkemahan. Jadi adik-adik kalau sebelum mengikuti kegiatan perkemahan, ya baik itu perkemahan di dalam atau di luar lingkungan sekolah, kita harus mengetahui terlebih dahulu adik-adik apa saja sih yang harus kita lakukan di dalam mengikuti kegiatan perkemahan. Jangan asal-asalan ya, karena ada teman yang ikut berkemah atau kegiatan perkemahan, adik-adik mendaftarkan diri kepada kakak pembina mau mengikuti kegiatan perkemahan, tetapi adik-adik tidak mengerti seperti apa sih perkemahan itu, apa saja sih yang harus dipersiapkan, dan bagaimana nanti kondisi di dalam perkemahan. Nah, ini adik-adik kita harus mengetahui semuanya itu. Baik adik-adik, pada kesempatan kali ini kakak akan menerangkan ya, kakak akan menerangkan tentang berkemah, di mana di sini kakak bagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama nanti akan kakak jelaskan tentang tujuan. Yang kedua tentang pengertian. Yang ketiga tentang jenis-jenis perkemahan. Yang keempat adalah manfaat di dalam kegiatan berkemah atau perkemahan. Baik adik-adik, pengertiannya adalah perkemahan atau berkemah merupakan kegiatan yang dilakukan di alam terbuka dan mencakup berbagai macam kegiatan yang sudah ditentukan bersama. Jadi adik-adik, sebelum pelaksanaan kegiatan perkemahan ini dilaksanakan, ya, baik itu tanggal, bulan, dan lain sebagainya,
tentu adik-adik sudah diajak berembuk atau berunding dengan penru, dengan anggota regu, ya juga dengan kakak pembina. Kegiatan-kegiatan apa saja sih yang akan dilakukan di dalam kegiatan perkemahan nanti? Supaya kita pulang atau usai dari kegiatan perkemahan mendapatkan manfaat yang diharapkan bersama. Tujuan dari berkemah apa? 1. Meningkatkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena kegiatannya kan di alam terbuka. Nah, jadi nanti diharapkan adik-adik seusai kegiatan ini, adik-adik keimanannya semakin bertambah. Ya, karena melihat alam ciptaan Tuhan yang begitu luas, begitu indah, begitu menakjubkan. Nah, jangan sampai seusai kegiatan perkemahan adik-adik malah keimanannya tidak bertambah, tambah malas-malasan ibadahnya dan lain sebagainya. Tidak seperti itu ya adik-adik ya. Yang kedua, mengembangkan kepribadian dan jiwa wira swasta. Ya, jadi nanti adik-adik pada waktu kegiatan perkemahan diharapkan ya adik-adik nanti bisa mengembangkan kepribadian kita, jiwa kita, ya, tolong menolong kita dan lain sebagainya ya. Jadi nanti mampu berwira swasta dengan siapapun yang ada di sekitar kita. Yang ketiga, meningkatkan keterampilan dan pengetahuan. Nah, di sini nanti seusai kegiatan perkemahan ini diharapkan adik-adik nanti keterampilannya dan pengetahuannya bertambah. Karena mungkin lokasi yang kita tempati belum sama sekali kita kenal. Ya, jadi nanti kita akan mempunyai keterampilan baru, kita mempunyai pengetahuan baru, teman baru, sahabat baru, lingkungan baru ya, yang selama ini tentu tidak ada di lingkungan sekolah kita ya. Selanjutnya adik-adik, pada waktu kita berkemah ya, diharapkan adik-adik mampu mengumpulkan data-data dan informasi untuk pengguna lebih lanjut. Maksudnya bagaimana? Adik-adik seusai kegiatan berkemah ya, atau pada waktu kalian berkemah kalian mencatat, mencari data, mengumpulkan data, mencari sumber informasi ya. Oh, lokasi ini ternyata seperti ini, binatangnya ini ya. Terus makanannya seperti ini. Jadi nanti adik-adik mampu mengumpulkan data-data, mencari sumber-sumber informasi kepada masyarakat sekitar di mana adik-adik berada. Ya. Setelah tujuan tadi adik-adik, pasti ada manfaat yang harus kita raih pada waktu kegiatan perkemahan itu usai atau selesai. Yang pertama adalah mempertebal iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tadi sudah saya kakak katakan tadi ya. Karena di dalam kegiatan perkemahan adik-adik, di sini nanti kita ibadahnya selalu bersama, ya, melaksanakan kegiatan keagamaan sesuai dengan jadwal yang sudah disepakati bersama. Waktunya ibadah adik-adik, ya, dengan harapan nanti adik-adik semakin mencintai Tuhan, semakin dekat dengan alam, semakin dekat dengan Tuhan, dengan segala kebesarannya. Yang kedua adalah mengembangkan demokrasi, gotong royong, kerjasama, dan setia kawan. Karena adik-adik tidak mungkin tenda itu mampu berdiri atau bisa berdiri dengan sendirinya. Atau adik-adik sendirian mendirikan tenda. Tidak mungkin. Tentu tenda ini harus kita dirikan bersama dalam satu kelompok. Kalau dalam pramuka disebut satu regu kalau di tingkat penggalang. Ya. Mengembangkan skill kepemimpinan. Nah, di sini nanti adik-adik kita belajar memimpin setiap peserta didik ya, atau setiap peserta mengikuti kegiatan perkemahan. Nah, jadi mengasah kemampuan adik-adik di dalam memimpin. Jadi nanti secara bergantian memberikan pendapat, memberikan saran, memberikan masukan, mengerjakan tugas sesuai dengan bidangnya masing-masing. Jadi saling belajar, saling menghargai, saling berpendapat. Menumbuhkan rasa cinta alam, memelihara terhadap lingkungan. Jadi dari pada waktu kegiatan perkemahan tidak diperbolehkan membuang sampah secara sembarangan.
Ya, kalau perlu adik-adik pada waktu kegiatan perkemahan kita membawa bibit tanaman. Ya, kita meninggalkan sesuatu yang indah, ya. Hingga suatu ketika kalau kita kembali lagi, oh ternyata ini tanaman yang pernah aku tanam dulu, ya. Jadi tidak merusak alam. Mengembangkan berbagai macam keterampilan yang selama ini adik tidak bisa memasak. Ternyata pada waktu kegiatan perkemahan, mau tidak mau, kita semuanya harus bergantian memasak. Mau tidak mau, mungkin selama ini kita tidak pernah belanja, akhirnya kita belanja. Karena apa? Karena di dalam perkemahan itu adalah milik bersama dan harus belajar bersama. Mempertinggi kehalusan rasa dan disiplin pribadi tanpa diperintah adik-adik, ya, karena di situ adik-adik sudah punya rasa tanggung jawab, rasa disiplin, adik-adik dengan sendirinya menyadari, oh iya sekarang aku waktunya mandi, aku waktunya beres-beres, aku waktunya masak, aku waktunya bersih-bersih lingkungan, dan lain sebagainya. Mengembangkan dan meningkatkan pengetahuan kesehatan, gizi, dan penguatan makanan. Karena adik-adik pada waktu kegiatan perkemahan ada bahan makanan yang mungkin tidak bisa bertahan lama. Jadi nanti adik-adik akan belajar bersama dengan teman. Ya, kita akan belajar bagaimana caranya mengolah makanan itu supaya bisa tahan lama. Mengembangkan dan memperteguh kepercayaan diri pada diri sendiri. Mengembangkan rasa cinta tanah air, membina persatuan dan kesatuan bangsa, mempermudah untuk bersosialisasi, belajar, ya adik-adik ya, membaur dengan masyarakat, mencari teman sebanyak-banyaknya, mencari saudara sebanyak-banyaknya, merupakan sarana rekreasi yang sehat, murah, meriah, ya karena kita berada di alam terbuka. Memperluas pengetahuan tentang alam secara langsung, ya. Ini yang tidak ada di dalam buku pelajaran. Mungkin selama ini adik hanya sekedar membaca buku pelajaran ada di sekolah, sekarang tiba-tiba adik berada di tempat atau alam terbuka, dan ternyata di situ kita menemukan tanaman-tanaman baru, ya, menemukan satwa-satwa baru, udara yang begitu segar dan lain sebagainya. Jadi memperluas pengetahuan tentang alam secara langsung. Jenis-jenis di dalam perkemahan. Jadi adik-adik, perkemahan pramuka terdiri dari berbagai macam jenis. Jenis perkemahan dalam gerakan pramuka ini dapat dikelompokkan dalam beberapa kelompok. Pengelompokan ini bisa didasarkan pada lamanya waktu kegiatan perkemahan, tempat penyelenggaraannya, tujuan perkemahan, dan jumlah peserta. Di sini adik-adik kakak sampaikan, ya, jenis-jenis perkemahan. Yang pertama adalah jenis perkemahan berdasarkan waktu pelaksanaan, yaitu ada perkemahan 1 hari dilaksanakan tanpa bermalam. Itu biasanya dipakai adik-adik siaga untuk pengenalan perkemahan, yaitu persari, perkemahan sehari. Selanjutnya adalah perkemahan 2 hari. Contohnya adalah persami, perkaju. Persami itu adalah perkemahan Sabtu Minggu, kalau perkaju adalah perkemahan Kamis, Jumat. Perkemahan 3 hari, contohnya perkemahan Jumat, Sabtu, Minggu atau perju, sami. Dan perkemahan lebih dari 3 hari. Yang kedua adalah adik-adik jenis perkemahan berdasarkan tempat pelaksanaannya. Ada 2 adik-adik, yaitu perkemahan menetap dan perkemahan safari. Atau perkemahan yang dilaksanakan tempatnya selalu berpindah-pindah. Nah, ini biasanya adik-adik dilaksanakan kegiatan penjelajahan atau survival menggunakan tenda darurat biasanya ya. Yang ketiga, jenis perkemahan berdasarkan tujuan. Berdasarkan tujuan, kegiatan perkemahan ini dibagi menjadi 1. Kemah bakti, 2. Kemah pelantikan. Biasanya adik-adik ya, ada kegiatan pelantikan SKO, penggalang rambut, dan lain sebagainya, dilaksanakan kegiatan perkemahan pelantikan. Selanjutnya, kemah lomba seperti LT. Ya, LT1, LT2, LT3, ya, itu dilakukan
perkemahan lomba. Kemah rekreasi, kemah jambore, kemah riset atau penelitian. Selanjutnya adik-adik jenis perkemahan berdasarkan jumlah peserta. Ada perkemahan 1 regu penggalang, ada perkemahan 1 pasukan penggalang, ada perkemahan 1 gugus depan, ada perkemahan 1 kuartir atau wilayah atau daerah. Ya, jadi bisa di tingkat kecamatan atau kuaran, di tingkat kabupaten atau kuarcap, di tingkat provinsi atau kuarda, dan di tingkat nasional adalah kuarnas. Selanjutnya adik-adik jenis perkemahan berdasarkan wilayah satuan. Ada perkemahan tingkat satuan gugus depan, perkemahan tingkat ranting, tingkat cabang, tingkat daerah, tingkat nasional, ya, juga tingkat regional serta tingkat dunia. Selanjutnya adalah jenis perkemahan berdasarkan penyelenggara, yaitu ada perkemahan gudep, perkemahan kuaran, ya, atau perkemahan kuartir, perkemahan saka, perkemahan antar saka, perkemahan instansi atau badan di luar gerakan pramuka. Selanjutnya adik-adik, sebelum kita berkemah, ada 2 hal yang harus kita siapkan. Yang pertama adalah mental, dan yang kedua adalah fisik kita. Ya, jangan sampai nanti adik-adik pada waktu berlangsungnya kegiatan perkemahan, adik-adik mentalnya tidak kuat, ya. Begitu juga dengan fisiknya tidak kuat, ya. Jadi nanti adik-adik berkoordinasi dengan pembinanya sebelum mengikuti kegiatan perkemahan, ya. Mental. Persiapan ini merupakan bagian yang terpenting dari rangkaian kegiatan perkemahan itu sendiri. Ya, adik-adik, apakah nanti adik-adik cukup kuat dan mantap mentalnya, cukup bulat kemauannya, sehingga dalam menghadapi kesulitan dan masalah yang timbul dengan ketabahan. Jadi adik-adik mampu menyelesaikan permasalahan sendiri yang ada di dalam kegiatan perkemahan nanti. Ya, tidak manja, tidak ngalem. Ya, jadi mentalnya harus kuat dan siap menghadapi berbagai macam kemungkinan yang ada. Yang kedua adik-adik, fisik. Fisik adik-adik nanti, ya, harus benar-benar sehat. Makanya kalau ada kegiatan LT, adik-adik diminta surat keterangan sehat dari dokter. Jangan sampai pada waktu kegiatan perkemahan kalian sakit tapi bilang kepada kakak pembina kalian tidak sakit. Atau pada waktu kalian punya penyakit-penyakit tertentu yang tiba-tiba nanti datang, ya itu juga harus dikonsultasikan kepada kakak pembina. Dan jangan lupa, adik-adik harus membawa obat-obatan P3K. Ya. Jadi nanti obat-obatan pribadi sesuai dengan penyakit atau sakit yang dialami sendiri. Yang kedua adik-adik yang tetap terkait permasalahan fisik, ya, yaitu adalah adik-adik harus membawa peralatan atau perlengkapan, baik itu peralatan atau perlengkapan kelompok atau pribadi. Ya, jadi kalau perlengkapan pribadi tentu adik-adik kan sudah mengetahui sendiri, ya, perlengkapan pribadinya apa aja, misalkan sandal, baju hangat, handuk, perlengkapan mandi, ya, jaket, obat-obatan pribadi. Nah, itu termasuk pada perlengkapan pribadi. Jangan sampai nanti adik-adik ada yang tertinggal, karena yang tahu tentang keadaan diri kita adalah diri kita sendiri. Baik adik-adik, untuk yang selanjutnya adalah perlengkapan kelompok. Perlengkapan kelompok ini nanti juga harus dibagi, ya. Jangan sampai nanti adik-adik tidak dibagi akhirnya membebani diri sendiri. Apa aja sih Kak perlengkapan kelompok itu? Termasuk tenda, tikar, pasak, dan perlengkapan-perlengkapan tenda. Ya, itu harus dibawa. Peralatan memasak, peralatan kerja, perlengkapan kegiatan, buku administrasi regu, surat-surat,
ya, itu semuanya harus dibawa. Jangan sampai nanti ada yang tertinggal, ada adik ya, center dan lain sebagainya, semuanya itu harus dicek terlebih dahulu sebelum adik berangkat menuju lokasi kegiatan perkemahan. Pada waktu adik melaksanakan kegiatan perkemahan, ya, semua rangkaian kegiatan sudah selesai dilakukan dengan baik, sudah sesuai dengan jadwal yang disepakati bersama, sudah sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan bersama, ya. Langkah selanjutnya adalah adik pada waktu meninggalkan lokasi berkemah, adik harus membersihkan semua kotoran ya yang ada di lokasi kegiatan. Maaf itu salah huruf ya. Lokasi kegiatan ya. Jadi kotoran-kotoran apapun ada adik ya, sampah, snack, sampah makanan ya, semuanya harus dibersihkan. Melakukan pengecekan antara catatan pribadi dengan barang-barang yang dibawa atau catatan kelompok ya. Jadi nanti adik-adik pada waktu berangkat kalian bawa sarung ternyata tergesa-gesa tidak dicek, nyampe rumah ternyata sarungnya tidak terbawa. Begitu juga perlengkapan kelompok. Pada waktu berangkat adik-adik tadi membawa tikar, ternyata tidak dicek hingga akhirnya tikarnya tertinggal ya. Jadi ini penting ya adik-adik ya, membuat catatan ya antara itu nanti perlengkapan pribadi kelompok harus dipisahkan dan harus dibedakan. Jangan sampai nanti bercampur menjadi satu atau tertukar dengan kelompok yang lainnya. Pamit kepada pemilik atau penjaga lokasi. Setelah dari tadi datang ke lokasi, mengantarkan surat ini, itu, dan lain sebagainya, ya. Pada waktu meninggalkan lokasi kita berpamitan tentunya. Nggak mungkin ada setelah selesai kegiatan langsung pergi begitu saja. Yang keempat, ucapan terima kasih kepada pemilik atau penjaga lokasi kegiatan. Selama kita melaksanakan kegiatan tersebut, kita ucapkan terima kasih. Ya, itu adalah kebiasaan kita sebagai anggota pramuka. Pada waktu meninggalkan lokasi harus dalam keadaan lebih tertib, rapi, dan bersih. Jadi tidak boleh adik-adik pada waktu pulang, kita pulang begitu saja. Ya, kita baris dengan tertib, baris dengan rapi, melaksanakan upacara penutupan kegiatan, pengecekan perlengkapan. Jangan sampai kita meninggalkan lokasi, ternyata lokasi dalam keadaan masih kotor. Dicek lagi. Ya. Tadi dicek di sekitar lokasi tenda. Sekarang seluruh peserta ya yang menempati lokasi tersebut harus bersama-sama membersihkan lagi. Jangan sampai nanti ada yang tertinggal atau terlupakan. Ya, gitu ya Adik ya. Bagaimana Adik? Mengerti? Apakah ada pertanyaan? Kalau memang ada pertanyaan silakan hubungi Kakak ya di nomor WA Kakak ya. Terima kasih Adik atas kesempatannya. Semoga apa yang Kakak sampaikan ini bisa Adik serap, bisa Adik mengerti ya. Dan semoga ilmu yang Adik dapatkan baik dari kegiatan pramuka atau pelajaran yang lainnya, kegiatan-kegiatan yang lainnya menjadikan ilmu yang bermanfaat untuk adik-adik. Sebelum Kakak akhiri kegiatan pada kali ini, kita tutup dengan doa. Ya, berdoa mulai. Berdoa selesai dan Kakak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka.